Cek mic. Suaraku masuk gak? Hah? Manu? Masuk. Minggir. Aku bawa air panas. Aduh. Kapok. Hati-hati kena rambutku loh. Dah, Tuan Putri mah beda. Cangkir, mana cangkir? Hah? Secangkir pikir? Cus lah. Udah mau masuk woi, 3 detik lagi. Selamat datang di Secangkir Pikir. Yuk, tuang pikirmu di cangkir. Nah, kita hadir dalam podcast yang pertama nih. Episode pertama bersama Gali. Ngobrolin apa ya? Kita bakal ngobrol asik tanpa HP. Bravo, gaske. Forza. Oke, kembali lagi bersama saya Gali. Saya ditemani oleh Mas Frans. Ya. Harus santuy. Oke. Sama siapa sekali? Santuy. Santuy. Oke. Biar Ono acara apa iki? Kita mau diskusi bareng nih terkait apa tadi, Mas? Terkait Ngobrol nongkrong bareng tanpa ponsel. Oke. Sebelumnya nih mau nanya sama Mas Gali. Menurut Mas Gali tuh ngobrol tuh apa sih, ngobrol bareng? Alias nongkrong. Nongkrong. Nongki. Bahasa saiki apa ta? Ya, kalau zaman sekarang bahasanya nongki. Lanjut. Mas Galih, apa? Ya nongkrong itu kan anu toh, Mbak. Apa kayak jenenge pertemuan antara dua orang atau lebih atau ya tapi kalau menurut saya pribadi sih ada yang lebih dari itu. Ada yang lebih dari sebuah pertemuan. Manfaatnya gitu Ya. atau Ya jadi nongkrong itu apa tuh itu kuning. Jadi nongkrong itu adalah sebuah kesempatan, Mbak. Sebuah kesempatan untuk mempererat tali persaudaraan. Persaudaraan maksudnya gimana tuh? Iya jelas Silaturahmi begitu. Silaturahmi bener. Terus selain itu juga kita bisa berinteraksi dengan sesama secara langsung. Bisa interaksi tatap muka gitu Yoi, ya. bener. Tapi kalau nongkrong itu harus tatap muka atau enggak sih menurut Mas Gal? Ya kalau zaman dulu ya harus tatap muka. Tapi kalau sekarang Nongkrong virtual ya. Nongkrong virtual bisa. Tapi kalau saya tetap mantep yang tatap muka. Karena ada kelihatan auranya orang gitu Iya, ya, kerasa auranya orang. Fisiknya juga terlihat secara Mas, langsung. ngomong-ngomong Mas bisa baca aura nggak? Saya bukan paranormal, Mbak. Aura kasih. Duh. Oke, kalau nongkrong Mas biasanya di mana emang? Kalau nongkrong ya bisa di mana aja. Di rumah pun bisa, di kebun bisa. Saya kan biasanya nongkrong di kebun. Nah, sambil itu ya ngambilin Sambil ngambil rumput ya. Sama ngarit. Ngarit pasukan ngarit. Ngarit for life. Orang ngarit, orang didit. Terus kalau misalnya nongkrong itu biasanya sama siapa aja, Mas? Siapa aja, sama siapa saja nongkrong itu bisa. Yang penting manusia. Kalau hewan nggak ditongkrongin. Nongkrong road debit Bobby. Tapi yang jelas gini, kenapa tadi kembali lagi ke tadi ya, kenapa nongkrong itu harus bersama orang dan harus bisa bertatap muka langsung? Kenapa? Karena kita diskusi itu akan jauh lebih baik, bisa menatap orang, menatap fisik, menatap mata, menatap hati seseorang secara langsung daripada secara virtual. Secara virtual ki opo? Angko ngomong sini ngomong A, nanti kepending sinyal ribet pokoknya. Tapi gini Mas, kalau masa pandemi gini nongkrong ini harus dibatasi Mas. Jadi tuh gimana tuh solusinya? Ya nggak masalah, yang dibatasi kan yang penting kita taat protokol. Protokolnya apa? Protokolnya apa coba? 5M. Apa itu? Mencuci tangan. Terus lagi Jaga jarak. Ya, menjaga jarak. Memakai masker. Terus loro wae. Ngawur. 2 lagi ya lupa ya. Ngawur 3 yo, 3. 5 yo apa? Ono 2 lagi. Wis komen di bawah. Nanti komen di bawah. Oke. Ya, sementing
Kalau aku usahakan ketemu nggak apa-apa. Yang penting menjaga jarak, memakai masker, wis kuwi cukup. Nggak usah harus ale-alenan ra oleh metu ngomar, nggak perlu. Oke. Yang Kita penting juga olahraga dan ya. makannya Ya. yang sehat juga, yang enak ya. Biar imunitasnya Ya, terjaga juga. pandemi ini kita harus disikapi dengan dewasa toh. Dewasa. Ora terus apa aturan itu bukan segalanya. Ya toh? Aturan bukan Ini segalanya. quote dari Mas Gali nih. Yang penting itu kreativitas dari kita, bagaimana mengembangkan peraturan tersebut. Yang jelas peraturannya jelas 3M. Oke, yang penting kita tetap ketemu tapi tetap jaga jarak. Oke. Wis rasa ngomong pandemi ngangel ngomong pandemi. Mas, kalau Lanjut misalnya Mas, lanjut Mas. Wis, Lanjut. Lanjut ayo kok yang poin. kalau misalnya nongkrong itu aktivitas apa yang sering dilakukan Mas? Atau cuma ngobrol-ngobrol aja atau apa ada aktivitas lainnya gitu? Yang jelas utamanya ngobrol. Tapi kadang-kadang di zaman sekarang ini selain nongkrong ada yang lebih dari nongkrong sebenarnya. Apa Ketika nongkrong itu nongkrong ada yang lebih dari nongkrong. Nah, itu Mas. Nah, Quality time gitu. iya, nongkrong itu perlu ada dominansi dengan adanya komunikasi tentang apa saja agar waktu yang dihabiskan akan terasa lebih berkesan. Jadi ora sia-sia. Kalau orang tua zaman dulu nggak suka yang namanya nongkrong karena apa? Buang-buang waktu, Iya, buang-buang waktu. Jadi buang-buang duit juga ya. buang-buang waktu, buang-buang duit, buang-buang tenaga ya toh? Dan kadang buang-buang perasaan. Wah, perasaannya kececer-cecer. Tapi ada yang lebih dari itu, yaitu bagaimana kita mencari sesuatu, mencari kesempatan di dalam aktivitas nongkrong tersebut. Contohnya, kita sharing pengalaman dengan teman. Itu juga kita ada sesuatu yang kita dapatkan dan ada sesuatu yang kita berikan. Ada give and take gitu loh. Oke, ini juga wadah secangkir pikir ini juga sebagai wadah untuk nongkrong. Iya, Ya. secangkir pikir ini juga nongkrong ini jadi promosi. Sedikit iklannya lewat. Oke, benar-benar. Secangkir pikir ini juga wadah. Aku seneng banget karena aku juga merasa mendapatkan sesuatu. Dan Dapatkan teman yang Iya. sefrekuensi ya. ya tidak harus sefrekuensi sebenarnya. Apa aja harusnya? Ada sesuatu yang lebih dari frekuensi, yaitu tujuan. Visi gitu ya. Iya. Yang penting tujuan kita sama. Oh iya, aku juga mau nanya nih Mas, ketika kita kan harapannya nongkrong nih tinggi nih, maksudnya kita pengen waktu yang berkualitas dan juga obrolan yang berkualitas. Namun tak selamanya berlian itu indah, boy. Tak selamanya apa yang kita lakukan itu mulus. Nah, banyak halangan. Menurut Mas, berdasarkan pengalaman Mas nih, apa aja nih halangannya? Wah, banyak kalau nongkrong itu. Hal-hal kecil atau hal-hal besar? Ya dari kecil sampai dari bayi sampai tua. Oh no. Ini kakek. Oke, kalau seumuran kita nih untuk remaja. Ya, ya. Remaja. Saya tahu arahan deh. Oke, gimana? Oke, yang jelas tuh yang pertama ketemu. Waktu ketemu itu sangat sulit. Waktu ketemu itu sangat sulit sekali. Dan yang kedua, ketika ketemu itu juga ada hal yang sangat menyulitkan. Apa itu? Jelas kalau saya itu paling nggak suka ya dengan HP-an itu loh. HP-an itu loh. Saya tuh paling nggak suka. Mau ngobrol? Ngobrol, Tapi nongkrong, pegang HP tapi itu, Mas. pegang HP Ya. itu aku nggak suka banget. Ya emang HP itu ada di dalam definisi nongkrong. HP itu juga penting. Yang pertama, HP itu digunakan untuk tempat kangsenan, janjian, Ya, untuk janjian. janjian. Bener toh Mas? Yes, Toh? benar. Nah, yang kedua, HP bisa untuk selfie. Ya, Nah, oke. oke. Kalau ada kamera ya? Tapi yang ada hal juga yang membuat saya nggak suka ada HP di tempat nongkrong, yaitu Apa itu? nah, HP itu biasanya ini mengalihkan pembicaraan. Jadi ono sing berbagi pengalaman terus tiba-tiba ono sing dolanan Kurang HP. fokus juga ya? Fokus wis, anu. Makanya saya lebih suka, ini ada tips ya dikit ya. Kalau misalnya kalian nongkrong pakai HP, itu mending notifikasinya dimatiin. Misalnya mau ngabarin dulu. Enggak sekalian dibuat mode pesawat. Ya Oh, itu ya. boleh. Karena ada notifikasi klunding ya, ono notif ngundang sayang. Nah. Wes beda meneh Beda. ceritane tenan. Soalnya manusia ini ya kayak tercipta itu mudah terdistraksi. Iya, ke distract. Apalagi kita nongkrong sama orang yang moodnya mudah berubah.
sing labil kayak aku mulai labil bro. Wah hati-hati Iya, loh. kelihatan mukanya. Terus Mas. Mas Galih kalau misalnya lagi nongkrong terus apa namanya teman-teman yang lain itu pada pegang HP, itu perasaan yang ada di dalam hati Mas Galih itu gimana? Wah kalau saya jelas kecewa ya. Oh, kecewa. Kecewa. Oh, ternyata Jelas. selama ini kalau kita lagi main HP, Mas Gani kecewa. kecewa. Ya ini kan aku cuman ngungkapin di sini ya guys. Iya. Ungkapkan bahasa. Ungkapkan semuanya udah, ungkapin aja dah. Jujur kecewa karena harapanku bahwa kita bertemu itu ada sesuatu yang aku dapatkan dan ada sesuatu yang kamu berikan atau aku yang aku berikan. Why give and take? We penting we mau ya. Oke. Tapi ketika aku ngomong dan kamu mainan HP, wah langsung kena distract aku ya. Langsung kagol asmara nak ngono iki carane. Oke, terima kasih Mas. Kalau Mas Galih sendiri termasuk yang pribadi yang maniak HP atau enggak? Ya, kalau dulu karena awal-awal punya HP itu pasti main HP terus ya. Nah. Walaupun nongkrong itu tetap mainan HP. Tapi ternyata setelah ada sharing-sharing keluar sana kemari dan ketika saya sharing dan ada yang main HP itu juga perasaannya nggak enak. Jadi kayak saya sadar sendiri bahwa HP itu benar-benar nggak efektif ketika di tempat nongkrong. Nongkrong yang benar-benar nongkrong ya, bukan cuman ngambur-ngamburin waktu. Contohnya tadi ada ting-ting. Nah, Ya, ting-ting. wih, adek Ting-ting, ngomong ting-ting. ngene klundang-klunding. Ting-ting ayo ting-ting. Yes. Ini ngomong-ngomong materi ini tuh yang kita bawain sekarang ini, kita waktu itu pernah bikin tanya jawab nih di Instagram. Nah, itu ada yang juga merasakan hal-hal serupa, kayaknya banyak yang merasakan hal itu ya Mas, tapi tidak bisa diungkapkan gitu. Iya. Makanya besok kalau mau mengungkapkan hal-hal itu bisa kontak IG-nya Cangkir. Iya, Free. Oh secara- ini ya. Promosi lagi. Ya, di deskripsi nanti ya. Iya. Oh, tapi benar sih. Kan kemarin kamu tanyanya hal yang membuat bahagia ya. Hal Terus yang ada yang jawab bisa ngobrol sama dia tanpa HP-an gitu Iya, ya. betul. Ini juga berlaku bukan cuma nongkrong sama temen tapi nongkrong sama pacar, Iya. sama Sama keluarga. Orang tua juga. Ya, Kalau sama sedang makan adik. bareng itu. Masuk kakak adik dodolanan HP kan. Wah, nah. Saya ini nggak terlalu tertarik dengan HP di tempat nongkrong. Memang benar berfungsi tapi ada waktunya. Empan papan. Iya. Yes. Karena ada juga pepatah itu Betul. yang bilang kalau misalnya teknologi itu bisa menjauhkan yang dekat, mendekatkan yang aja. jauh. Nah. Nah, itu. Itu Dajalnet ya. Yes. Dajalnet. Hati-hati dengan Dajalnet ya guys yo. Aku dulu juga pernah kecanduan internet, ya, Twitter, Facebook dan bah Google. Belum lagi situs-situs lainnya. Bangun tidur lagi, pencet sana, pencet sini. Wis ra peduli dengan yang lain. Wis Jadi acuh ya. oh, ini jane lagu. Aku kecanduan internet. Ada lagu ini. Oh, no, Dajalnet. Bukan fals. Dajal. Judulnya Dajalnet, cek wae ning YouTube promosi mana. Jadi di bawah ini ya. Oke, kembali. Jadi menurut Mas tuh representasi anak muda masa kini tuh gimana sih? Kan kita juga susah untuk mengubah mindset orang ketika kita sedang ketemu HP tuh selalu ada di saku dan selalu kita bawa kemana-mana. Ketika tuing Ya. langsung deh mata tertuju pada HP itu Ya, gimana? kalau aku sebelum kita ngobrol mending disepakatin dulu aja lah. Wah, ada Oh, kesepakatan. ya, Ini kalau- trik baru ya. Iya, kesepakatan. Kalau enggak gini ditanya ada keperluan enggak? Ada kesibukan gitu ya. Oh, lah kalau misalnya bener-bener solo, kalau misalnya dia aku izin ya, aku lagi monitoring rapat ngono. Ya wis enggak apa-apa. Enggak apa-apa, kita berikan toleransi, enggak masalah. Toleransi. Iya. Apa nanti atau jin sedang monitoring ini animal atau hewan. Kowe mau praktikum. Ini apa? Lalat. Enggak lalat atau enggak apa ya? Yes, Semut. praktikum. Tapi sing jelas gitu sih, Mas. Pertama Nanya aku. oh ya wis Mbak. Yang jelas gitu Mbak, santuy. Pertama tetap kita berikan kesempatan kalau ada yang keperluan. Jadi tidak seharus tanpa HP, jangan. Tapi memprioritaskan tanpa HP. Tapi nak memang kepepet banget ya tidak masalah. Itu juga hak, itu juga kewajiban, itu juga tanggung jawab. Gitu. Yes. Yang penting tetap kita punya solidaritas untuk meletakkan HP dan kita menghargai teman yang berbicara atau teman yang berbagi pengalaman atau teman yang berbagi keluh kesah
itu akan lebih mempererat tali persaudaraan, silaturahmi, kekancan, pacaran, si pacaran ya tambah raket, ya toh? Ora tambah renggang. Pacaran dolanan HP wis remuk. Dolanan HP-nya boleh, tapi untuk ngurus bisnis bareng tuh. Itu ada tujuan tertentu itu bisa. Nah, jadi semuanya harus ada tujuan ya. Iya, semua harus ada tujuan. Kan aku tadi bilang kenapa kalau kita cuman sebatas sefrekuensi itu kurang. Sefrekuensi itu mudah, kita semua sama siapapun bisa sefrekuensi. Sama kadang-kadang dengan pun bisa frekuensi kalau kita mau menyamakan frekuensi. Tapi kalau kita sulit untuk menyamakan tujuan akan lebih sulit daripada menyamakan frekuensi. Yang penting itu tujuannya jelas, frekuensimu segini, frekuensiku segitu, oke jalan. Oke. Casan. Kalau menurut Mas Gali nih, ketika kita ngobrol, apakah itu lebih baik ketika kita juga diimbangi dengan kegiatan fisik? Woi, boleh. Bagus nggak tuh? Boleh, itu Menarik ya. gelut. Fisik itu apa yang dimaksud kamu fisik? Kayak misalkan kita naik gunung bareng. Wah, itu. Itu pasti sana nggak ada sinyal kan? Oh iya, itu Nah, itu bener bagus Bang. banget. Pol itu sangat rekomendasi itu. Naik gunung bareng-bareng. Atau ke pantai juga bisa karena nggak ada sinyal. Benar-benar. Bisa itu aktivitas fisik, jalan-jalan, terus jogging itu bisa. Oke, mantap sekali Mas Gali nih. Ya. Jadi di sini kita belajar bahwa ngobrol itu nggak selalu perlu dengan membuka notif dan membalas pesan-pesan di HP. Tidak perlu kita interaksi di dunia maya berbeda dengan interaksi di dunia secara langsung. Yang tadi disebutkan Masnya lebih suka untuk langsung ya, karena bisa secara langsung melihat matanya, melihat mendengar dan juga melihat apapun yang ada. Nah, menurut saya juga itu benar. Kalau menurut Mas Yanto gimana? Kalau menurut saya apa yang dipandangkan oleh Mas Gali itu juga semua benar. Karena kalau menurut saya juga gadget itu tadi udah disinggung menjauhkan yang dekat gitu, Mbak. Jadi harus kalau sebagai pribadi kita juga harus bisa memprioritaskan lah. Harus tahu Ya, prioritas prioritasnya yang mana. apakah itu hal yang penting atau yang tidak penting gitu. Iya, dan satu lagi nih, tiba-tiba sempat terlintas di pikiran saya nih. Menurut saya di masa kayak gini itu pertemuan jadi sangat berharga. Makanya jangan sia-siain apa yang namanya pertemuan itu, karena kita nggak tahu kapan kita akan berakhir di dunia ini. Ya bukan kita berpikiran negatif, tapi nggak ada yang tahu kan rencana Tuhan gimana. Nah, oleh sebab itu menjalani waktu dengan sebaik-baiknya, menjalani waktu dengan penuh itu jadi salah satu kunci. Nah, salah satu caranya adalah dengan ngobrol tanpa HP. Begitu, setuju nggak Mas Gali? Setuju banget. Oke, untuk kayak menarik sekali sih obrolan kali ini, dan juga bagi teman-teman yang mau ngobrol bareng sama kita tentang apapun itu, nanti bisa menghubungi kita. Dengan senang hati kami akan mencoba untuk melayani teman-teman semua. Kita akan berusaha memberikan wadah ya, Mbak. Iya, betul sekali. Secangkir pikir. Ya. Cangkir pikir. Tidak ada salah atau benar, kita berpendapat dan juga berdiskusi. Nah, untuk menutup podcast episode yang pertama ini, kita ingin mendengar nih Mendengar apa? close statement dari Mas Gali. Oke. Apa? Silahkan Mas Gali. Close statement kali. Yoi. Ya, ketika kamu ingin menghargai temanmu, letakkanlah HP-mu. Oke, terima kasih Mas Gali. Sampai jumpa di episode yang kedua bersama siapa? Belum tahu. Oke. Ya, tunggu episode selanjutnya. Jeng. Jeng, 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 jeng.